Selanjutnya kami persilahkan Pak Muslim. Siap pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sudah malam. Pak Wamen, kemudian dari Hutama Karya, Garuda Indonesia, kemudian juga BTN, KAI maupun KCIC ya. KCJB Pak ya. Pertama, saya melihat pertama Hutama Karya. Tadi mungkin sudah disampaikan, ya memang Hutama Karya memang wajib kita dukung Pak Wamen ya. Satu, kenapa? Karena memang real, apalagi kondisi hari ini ya betul, karena reportnya jelas Pak. Saya yang hari-hari menggunakan itu Pak, ya Pak Arya ya. Saya hari ini bahagia ketika dari Medan saya menuju Aceh cepat Pak. Dulu saya harus melalui Medan begitu putar-putar ini, tadi Pak Wamen sudah jelaskan sampai Banda Aceh Pak ya. Dan saya lihat terus, saya report terus Pak, saya sampai ke Banda Aceh, artinya jelas ini. Bahkan Hutama Karya ini setiap bulan saya turun Pak, ini terasa betul manfaatnya terhadap, jadi kita wajib dukung Pak. Ini fraksi Demokrat. Kemudian ya Garuda Indonesia tadi banyak yang ngomong, Pak Haris segala macam ya. Tentu mungkin secara tertulis saja nanti dijelaskan Pak, berkaitan juga dengan PMM ini sebesar 7,50 triliun ya, berkaitan dengan restorasi pesawat dan modal kerja. Kenapa? Karena ini juga masyarakat menunggu Pak Wamen. Kami juga kemarin dengan Pak Haris ke Papua itu, ya kita bersyukur, harus memang Garuda harus jadi tuan rumah Pak. Tahu betul ketika COVID kemarin itu memang cukup menderita Pak. Masyarakat ini ketika Garuda ini hanya terbatas pesawatnya Pak. Jadi kita lari ke Citylink dan ke Lion dan harganya berpuluh-puluh lipat Pak. Bahkan dari Medan Banda Aceh bisa sampai 3 juta Pak. Ini saya pikir ini harus jadi tuan rumah ya Pak. Tiko khusus Garuda kita akan dukung dengan catatan tolong Pak dikasih rincian buat kami. Kemudian BTN Pak. Kati BTN ini sebenarnya kalau kita lihat dengan 2,48 triliun ini memang ini ya kalau bisa harus lebih, tapi inilah kondisi yang ada, kita akan dukung, apalagi berkaitan dengan rumah-rumah subsidi nih. Ini saya lihat Pak Haru, kebutuhan rumah subsidi dirasakan betul. Bahkan di Aceh Pak, belum selesai dibangun sudah habis terjual Pak. Itu kebanyakan yang membeli betul-betul masyarakat yang menengah ke bawah. Artinya ini sangat dibutuhkan dan juga harus terus kita backup Pak. Kemudian terakhir KAI Pak. Ini KAI tentu menjadi sorotan publik Pak. Sorotan masyarakat yang kita lihat bahwa posisi KAI ini apalagi berkaitan juga dengan kereta cepat ini KCJB ya. Saya menyoroti Pak di sini, saya melihat sejauh mana sih Kementerian BUMN sudah merencanakan Pak dengan cermat kebutuhan PMN dan melakukan asesmen terhadap kelayakan proyek yang akan didanai serta melakukan koordinasi dan monitoring lebih lanjut untuk memantau kondisi keuangan BUMN infrastruktur ini Pak Tiko penting. Sama yang disampaikan yang lain-lainnya ya. Terutama ini KCJB Pak. Kita mengetahui bahwa di awal pencairan PMN untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung sebesar 4,1 triliun kan tidak cair Pak. Meski memang dalam laporan hari ini kita lihat ada 3,2 triliun ya yang akan diberikan, namun sejauh apa angka tersebut akan berpengaruh Pak pada cash flow KJB itu sendiri. Apakah bisa akan ditutup Pak? Tutupi cost offering hingga 2023 ini penting. Ya kan? Yang kedua kita lihat apalagi kita dengar akan ada peminjaman hutang Pak untuk menyelesaikan sebesar 75% untuk menyelesaikan proyek ini. Ini kalau PMN turun seperti apa? Namun ternyata sampai hari ini juga semuanya belum turun Pak. Ini mungkin gambaran, saya berharap nanti khususnya berkaitan dengan kereta api ya. Apalagi kita lihat tentang pelelangan proyek pengantar kereta api juga kemarin tepat sandung dan KPPU. Ini bisa dijelaskan nanti Pak Tiko seperti apa, karena masyarakat menunggu Pak, karena khusus kereta cepat ini jadi sorotan publik. Di satu sisi masyarakat ingin segera bisa digunakan Pak, manfaat daripada KCP, tapi kenyataannya masih banyak bermasalah ya, termasuk dengan konsorsium China itu sendiri. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.